Atletico Madrid dikabarkan berminat pada servis defender Getafe, Omar Alderete, di bursa transfer Januari mendatang. Hal tersebut dikarenakan lini pertahanan di awal musim ini melemah sepeninggal Robin Lenormand yang mengalami cedera kepala. Diego Simeone dipusingkan dengan kondisi tersebut dan tidak mengejutkan jika mereka akan terjun ke bursa transfer Januari untuk mencari defender baru. Apabila hal tersebut terjadi, seperti dilansir El Desmarque menyebutkan Omar Alderete berada dalam daftar incaran Los Rojiblancos. Pemain internasional Paraguay tersebut sempat dipertimbangkan musim panas lalu sebelum kedatangan Lenglet. Thibaut Courtois sangat dirindukan di El Clasico saat Real Madrid dibantai 0-4 oleh Barcelona di Santiago Bernabeu. Andriy Lunin tidak bersalah atas gol-gol tersebut, tetapi ada perasaan bahwa pemain Belgia itu seharusnya bisa bermain lebih baik. Namun, sang penjaga gawang mengalami cedera otot aduktor saat melawan Borussia Dortmund dan cedera terbaru itu membuatnya absen selama 2 hingga 3 minggu. Kini, Marca memberikan informasi terbaru tentang situasi dan tanggal kemungkinan kembalinya Thibaut Courtois. Seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol, meskipun pemulihan Courtois berjalan dengan baik, pemain tersebut mungkin tidak akan tersedia untuk pertandingan Real Madrid berikutnya. Mantan bek Chelsea, Kalidou Koulibaly, percaya bahwa Nicolas Jackson memiliki potensi untuk memenangkan Ballon d'Or di masa depan jika terus bekerja keras dan menunjukkan potensinya. Nicolas Jackson, yang bergabung dengan Chelsea dari Villarreal dengan nilai transfer 32 juta pound sterling, sempat mendapat kritik atas konsistensinya, namun ia mengakhiri musim debutnya di Premier League dengan mencetak 14 gol. Pemain asal Senegal tersebut kini semakin membuktikan dirinya dengan mencetak 6 gol dan 3 assist musim ini. Kalidou Koulibaly, yang kini bermain di Al Hilal, sangat senang melihat Jackson bangkit dari awal yang sulit dan menjadi pemain kunci di bawah asuhan Enzo Maresca. Setelah penantian yang lama, Frenkie de Jong kembali beraksi untuk Barcelona baru-baru ini dan perlahan-lahan membangun ritme pertandingannya. Penampilan 45 menit di babak kedua hari Sabtu melawan Real Madrid menunjukkan bahwa de Jong siap untuk beban kerja yang lebih besar setelah absen lebih dari 5 bulan. Dengan demikian, Sport melaporkan bahwa Frenkie de Jong tampaknya siap untuk memulai pertandingan bagi Barcelona saat mereka menghadapi rival sekota Espanyol di La Liga pada Minggu malam. Seperti yang disebutkan sebelumnya, de Jong tampak solid dalam penampilannya di babak kedua melawan Real Madrid pada hari Sabtu lalu. Ruben Amorim segera menjadi manajer tetap Manchester United menggantikan Erik ten Hag. Pria 39 tahun itu bakal mulai menukangi setan merah pada jeda internasional November ini. Untuk mendapatkan tanda tangan Amorim, Manchester United diklaim harus menebus biaya klausul rilisnya di Sporting senilai 10 juta euro plus 1 juta euro untuk staf yang dibawa sang pelatih. Manchester United kabarnya bakal mengikat Amorim dengan kontrak berdurasi hingga 2027 mendatang. Menurut Daily Mail, Amorim akan mendapat gaji senilai 6,5 juta pound sterling per tahun dari Manchester United. Angka ini sedikit lebih rendah dari gaji yang didapat Ten Hag semasa membesut Manchester United. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan 3 penyerang baru yang bisa mereka rekrut pada 2025. Meskipun tim asuhan Enzo Maresca mencatatkan performa solid di Premier League dengan 19 gol dalam 9 pertandingan, mereka masih mencari tambahan untuk memperkuat lini depan. Saat ini, Nicolas Jackson menjadi salah satu striker terbaik di Premier League. Namun, tim rekrutmen The Blues tampaknya ingin menambah opsi di lini serang untuk mendukung Jackson. Menurut TBR Football, Chelsea memantau 3 penyerang yang potensial, yaitu Victor Osimhen, Benjamin Sesko, dan Alexander Isak. Situasi Arda Güler telah banyak dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir karena pemain tersebut tampaknya kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti di Real Madrid. Seperti yang diungkapkan oleh The Athletic, Arda Güler bertekad untuk sukses di Spanyol dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk meletakkan dasar bagi kesuksesannya di masa depan. Sebagai permulaan, pemain tersebut memiliki hubungan yang baik dengan para pemain di ruang ganti, khususnya Fede Valverde dan Brahim Diaz yang bahkan membantunya belajar bahasa Spanyol. Ada tanda-tanda menggembirakan dari pertemuan pihak Napoli dengan agen Khvicha Kvaratskhelia. Proses pembaharuan kontrak sudah menemukan titik terang. Pemain internasional Georgia itu masih jadi salah satu pemain dengan gaji terendah di klub. Dengan kontribusinya yang sangat tinggi, wajar jika semua pihak sepakat jika Khvicha Kvaratskhelia layak mendapat gaji yang lebih tinggi dalam kontrak barunya. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Calciomercato.com dan lainnya,
Pertemuan antara perwakilan Napoli dengan agen sang pemain bersifat positif, dan akan ada pertemuan lebih lanjut dengan Direktur Olahraga Giovanni Mana. Menurut jurnalis Jorge C. Picon, Real Madrid ingin memperbarui kontrak Vinicius Junior dan menawarkan persyaratan yang lebih baik. Bahkan, klub ibu kota Spanyol itu telah menghubungi agen pemain Brasil itu untuk mulai menegosiasikan perpanjangan kontrak. Pemain tersebut memiliki kontrak yang bagus, yang baru ditandatanganinya tahun lalu, dan sedang menunggu saat terbaik untuk duduk bersama klub lagi guna membahas peningkatan. Kontrak Vinicius saat ini berakhir pada tahun 2027, tetapi ada ancaman dari Arab Saudi yang membayangi di balik layar, dengan mereka menawarinya kontrak senilai 1 miliar euro selama 5 musim untuk menjadikannya pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Situasi Nico Williams masih jauh dari kata selesai. Barcelona berusaha keras untuk mengontrak pemain sayap berusia 22 tahun itu dari Athletic Bilbao musim panas lalu, tetapi akhirnya gagal. Namun, situasi kontrak pemain sayap internasional Spanyol itu tetap menarik bagi banyak klub karena kontraknya dengan klub Basque itu berakhir pada tahun 2027 dan mempertahankan klausul pelepasan sedikit di atas 60 juta euro. Barcelona, di sisi lain, tetap tertarik untuk mendapatkan jasanya pada musim panas 2025, tetapi Athletic Club punya rencana lain. Menurut Sport, Athletic Bilbao akan memperjuangkan perpanjangan kontrak Nico Williams dan yakin mereka dapat bersaing dengan pelamar manapun. Brentford dikabarkan telah menentukan harga jual untuk penyerang andalan mereka, Bryan Mbeumo. Pemain asal Kamerun ini telah menunjukkan performa luar biasa, terutama setelah Ivan Toney hengkang. Mbeumo menjadi bintang utama Brentford dengan 8 gol dari 9 pertandingan di musim ini. Kontraknya akan habis pada akhir musim 2025/26, yang membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub besar. Menurut laporan dari The Telegraph, Brentford hanya akan mempertimbangkan tawaran sekitar 50 juta pound sterling untuk Mbeumo. Arsenal, Liverpool, dan Newcastle United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain berusia 25 tahun ini, yang telah terbukti mampu berkontribusi dari berbagai posisi di lini depan. Manchester United disebut akan segera mengumumkan nama Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Yang menarik, andai Amorim jadi didatangkan, Manchester United mungkin akan sekaligus merekrut gerbong Sporting. Salah satu pemain yang diandalkan Amorim di Sporting adalah striker asal Swedia, Viktor Gyökeres. Dia bisa jadi salah satu target transfer Amorim andai jadi menangani Manchester United. Gyökeres bisa menambah opsi lini depan Manchester United. Keputusan ini dianggap tepat karena performa Gyökeres yang impresif di Liga Portugal. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis gelandang Real Betis, Johnny Cardoso untuk direkrut pada 2025 mendatang. Tim besutan Diego Simeone telah dikaitkan dengan 2 gelandang bertahan dari klub La Liga dalam beberapa pekan terakhir. Menurut kabar yang dilansir El Desmarque mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos ingin merekrut Johnny Cardoso dari Real Betis. Pemain internasional Amerika Serikat tersebut menunjukkan penampilan impresif saat melawan tim besutan Diego Simeone akhir pekan lalu dan itu membuat beberapa klub meliriknya termasuk Los Colchoneros. Gelandang serang West Ham United, Lucas Paqueta, terancam absen dalam pertandingan timnya melawan Leicester City pada tanggal 3 Desember mendatang setelah menerima panggilan untuk menghadiri sidang di Parlemen Brasil terkait penyelidikan taruhan ilegal. Menurut laporan dari The Sun, pemain berusia 27 tahun itu akan memberikan kesaksian kepada Komisi Penyelidikan Parlemen tentang manipulasi permainan dan taruhan olahraga yang berlangsung di Sao Paulo sehingga harus absen saat West Ham menghadapi Leicester City. Sidang ini menambah panjang drama di balik kasus dugaan pelanggaran taruhan yang tengah membelit Lucas Paqueta. Barcelona sukses memperpanjang kontrak gelandang muda berbakat, Fermín López. Pemain berusia 21 tahun tersebut menekan kontrak baru hingga tahun 2029. López menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa bersinar di masa depan. Karena itu, Barcelona memagarinya dengan kontrak baru. Pengumuman mengenai perpanjangan kontrak López disampaikan oleh Barcelona pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Barcelona juga memasukkan klausul rilis tinggi untuk pemain jebolan La Masia itu dengan nilai sebesar 500 juta euro atau sekitar 8,54 triliun rupiah. Barcelona punya target transfer baru di tahun 2025 nanti. El Blaugrana dilaporkan berminat untuk merekrut Darwin Núñez dari Liverpool.
Barcelona mempersiapkan pengganti jangka panjang Robert Lewandowski di lini serang mereka. Dilansir The Sun, Barcelona dilaporkan berminat untuk merekrut Darwin Núñez untuk lini serang mereka. Barcelona sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Núñez di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan Núñez bukan penyerang utama Liverpool saat ini. Ia kalah saing dengan Diogo Jota di ujung tombak The Reds. Sang striker masih punya kontrak yang cukup panjang di Liverpool, sehingga ia dikabarkan akan dibanderol di angka 70 juta pounds. Real Madrid dilaporkan berencana melego Aurelien Tchouaméni dan mendanai perekrutan Rodri dari Manchester City. Real Madrid diklaim akan melepas Aurelien Tchouaméni. Rumor ini dihembuskan oleh Relevo. Madrid diklaim tak terlalu yakin dengan penampilan pemain Prancis itu di lini tengah mereka sejauh ini. Jadi Madrid siap melego Tchouaméni. Laporan itu mengklaim bahwa Madrid berpeluang menggunakan dana penjualan Tchouaméni untuk membeli Rodri dari Manchester City. Media itu juga menyebut pihak El Real akan mengevaluasi performa Tchouaméni plus Eduardo Camavinga dalam beberapa bulan ke depan sebelum memutuskan masa depan keduanya. Pertandingan pertama Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara Manchester United tampaknya menunjukkan bahwa klub membuat keputusan tepat dengan memecat Erik ten Hag. Van Nistelrooy, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten Ten Hag sejak awal musim panas, kini mengambil alih posisi sebagai pelatih interim setelah Erik ten Hag hengkang. Van Nistelrooy kemungkinan hanya memegang posisi ini sementara, karena United masih menunggu kedatangan Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Kabarnya, Nistelrooy akan tetap bekerja sebagai salah satu asisten pelatih Manchester United, meski kepelatihan berganti dari Ten Hag ke Amorim.